Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kuliah legislasi di Indonesia oleh dosen pengajar Ibu Ana Rahmasyam, SSC, MA. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitrani Amri dengan NIM 74235 20 20 040. Lalu selanjutnya atas nama Andi Muhammad Syafriat Maja dengan NIM 74235 20 20 029. Lalu selanjutnya ada Lutfia Asnur dengan NIM 74235 20 20 055. Lalu yang terakhir ada Muhammad Adnan Saputra Umar dengan NIM 74235 20 20 056. Adapun judul materi kami yaitu Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Belakang penyusunan kompilasi hukum Islam adalah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1945 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek kompilasi hukum Islam. Kemudian, kompilasi hukum Islam ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur karena ia juga merupakan hasil konsensus atau ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokutarnya yang dilaksanakan secara nasional. Kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi Presiden, pembentukan kompilasi hukum Islam dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga peradilan agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mahkamah Agung memandang adanya sejumlah kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi persoalan ini, ditetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya dan adanya kesatuan dan kepastian hukum lebih terjamin. Nah, adapun dasar dan landasan dari kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Kesediran putusan ini menyebutkan yang pertama yaitu bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kemudian yang kedua yaitu bahwa penyebarluasan kompilasi hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Baiklah, dalam diktum keputusan menteri yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, yaitu seluruh Departemen Agama dan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dan penyebarluasan kompilasi di bidang kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan serta perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan serta perwakafan dapat mungkin menerapkan kompilasi hukum Islam tersebut di samping peraturan perundangan-undangan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam tugasnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu putusan ini berlaku sejak ditetapkannya.
Baiklah, selanjutnya yaitu pada bagian C, bentuk perubahan atau perbedaan. Dalam sejarah politik hukum Indonesia Merdeka, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada paruh awal rezim Orde Baru. 12 tahun kemudian disusun kompilasi hukum Islam melalui Impres Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Impres sebagai hukum material peradilan agama. Kemudian pada tahun 2003 Depak Republik Indonesia mengajukan rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama atau RUU HTPA kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI Impres dan meningkatkan statusnya dari Impres menjadi undang-undang. Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2004, kelompok kerja pengurus utama Jenderal Depak Republik Indonesia, Pokja PUG Depak meluncurkan naskah. Kemudian yaitu rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atau CLD KHI, merupakan naskah tandingan atas KHI. Naskah ini menurut tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam 116 pasal, RUU Hukum Kewarisan 42 pasal, dan RUU Hukum Perwakafan Islam 20 pasal. Dari 178 pasal, ada 23 pembaruan hukum Islam yang dikeluarkan, di antaranya yang pertama, perkawinan bukan ibadah tetapi akad sosial kemanusiaan atau muamalah. Yang kedua, pencatatan perkawinan oleh pemerintah adalah rukun perkawinan. Yang ketiga, perempuan bisa menikahkan diri sendiri dan bisa menjadi wali nikah. Yang keempat, mahar bisa diberikan oleh calon istri dan calon suami. Yang kelima, poligami dilarang atau haram ligairihi. Yang keenam, perkawinan dengan pembatasan waktu boleh dilakukan. Yang ketujuh, perkawinan antar agama diperbolehkan. Yang kedelapan, istri memiliki hak talak dan rujuk. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban suami istri setara. Tujuan dari dibentuknya kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam atau unifikasi bagi hakim pengadilan agama sehingga tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya kompilasi hukum Islam, para hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat para fuqaha atau ahli hukum terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama seringkali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia dikarenakan disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Dengan adanya kompilasi hukum Islam tersebut, para hakim agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Kompilasi hukum Islam digali dari akar pemikiran para ulama yang kemudian didiskusikan untuk menemukan kesepahaman dan disepakati bersama agar menghasilkan suatu ijma yang nantinya digunakan sebagai sumber pembentukan hukum dan perundang-undangan oleh negara. Konsensus atau ijma para ulama tersebut dalam sistem perundang-undangan nasional dapat dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis yang diakui keberadaannya namun tidak dipaksakan keberlakuannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan positivisasi ke dalam perundang-undangan yang berlaku secara formal di Indonesia. Dalam konteks itu, penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia terdiri atas dua fase, yaitu fase inventarisasi materi pokok yang menjadi muatan dalam kompilasi hukum Islam dan fase pembentukan kompilasi hukum Islam dengan menuangkan materi yang digali dari sumber hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formil di Indonesia. Berkaitan dengan kedudukan kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, setidaknya dapat dijelaskan melalui 4 hal. Yang pertama, kedudukan kompilasi hukum Islam diakui secara konstitusional, bahkan diakui pula menurut Pancasila
sebagaimana yang termaksud dalam Konsiderans atau menimbang Impres nomor 1 tahun 1991. Yang kedua, legalisasi kompilasi hukum Islam dilakukan melalui instrumen hukum berupa instruksi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama. Yang ketiga, digali dari sumber hukum Islam yang telah dikaji dan disepakati oleh para ulama sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim di Indonesia. Dan yang keempat, legalitas dan legitimasi kompilasi hukum Islam diakui oleh para hakim pengadilan agama sehingga dapat dijadikan dalam dasar dan rujukan serta dipedomani dalam memutuskan sengketa tertentu yang terjadi antar umat Islam.